Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perjalanan Paulus dan Silas ke kota Tesalonika. Nah, cerita ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini, siapa yang sudah mengetahui tentang tokoh yang bernama Paulus? Mungkin ada yang belum tahu siapa itu Paulus. Di sini kita akan sama-sama mencari tahu siapa itu Paulus dan apa yang ia lakukan di Tesalonika. Baik, Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menyebarkan Injilnya ke berbagai tempat. Dan kali ini kita akan belajar tentang misi Paulus di kota Tesalonika. Kota Tesalonika adalah salah satu kota yang berada di Yunani. Dan di kota Tesalonika ini memiliki pelabuhan yang sangat ramai. Nah, ini adalah peta wilayah Yunani. Mari kita beranjak ke kota Tesalonika. Ya, ini adalah kota Tesalonika. Wah, kota Tesalonika sangat indah ya. Tapi di video kali ini, kita tidak hanya belajar tentang peta dan keadaan atau kondisi kota Tesalonika saja. Tetapi kita akan sama-sama belajar apa sih yang dilakukan Paulus bersama temannya Silas di kota ini. Saat Paulus dan temannya Silas tiba di kota Tesalonika, mereka masuk ke rumah ibadah orang Yahudi dan mereka mulai berkhotbah selama 3 hari Sabat berturut-turut. Mereka berkhotbah di sini. Dan Paulus berkhotbah tentang siapa itu Yesus atau Mesias, dan ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Banyak sekali orang-orang Tesalonika yang percaya dan menerima Injil yang Paulus dan temannya sampaikan. Namun, tidak sedikit yang menolak dan menentang ajaran Paulus. Akhirnya, orang-orang yang menentang dan menolak ajaran Paulus membuat keributan dan kota Tesalonika menjadi kacau. Ketika Paulus berada di kota Tesalonika, ia menginap di rumah Yason. Dan Yason adalah salah satu murid Paulus yang baru percaya di Tesalonika. Orang-orang hendak menangkap Paulus dan Silas di rumah Yason dengan tujuan untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi mereka tidak menemukan Paulus dan Silas di rumah Yason, sehingga Yason dan beberapa orang Kristen lainnya dibawa untuk diadili. Sambil orang-orang itu berkata, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Tetapi setelah Yason memberikan jaminan, maka mereka dibebaskan. Pada saat itu,
Paulus dan Silas sudah pergi dari kota Tesalonika untuk menjaga keselamatan mereka. Meskipun harus meninggalkan kota Tesalonika, Paulus tetap mendoakan dan memberikan dukungan kepada jemaat di sana. Ia juga menuliskan surat kepada jemaat untuk memberikan pengajaran yang lebih tentang iman, sebab pada saat itu di Tesalonika ada ajaran-ajaran palsu yang berbeda dengan ajaran Paulus tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dari kisah perjalanan misi Paulus di kota Tesalonika, kita belajar untuk tetap setia dalam memberitakan Injil, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Kita juga belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi, untuk melayani dan bercerita tentang Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kita harus berdoa dan mendoakan para misionaris yang sedang bekerja untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal siapa itu Yesus. Nah, semuanya kita sama-sama sudah belajar tentang perjalanan Paulus di Tesalonika untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan semoga semuanya dapat menjadi saksi-saksi setia bagi Yesus Kristus seperti Rasul Paulus. Baik semuanya, cerita hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.